Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Muatan pembelajaran kita pada hari ini meliputi yang pertama PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan, KD 3.2, memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bahasa Indonesia, KD 3.2, mengklasifikasi informasi yang didapat di buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana. Kemudian yang ketiga, IPS, yaitu KD 3.3, mengklasifikasi peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita mulai materi pembelajaran hari ini. Nana, hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 1, pembelajaran 3, yaitu semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernapas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Nah, pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia, Bapak telah menyiapkan teks bacaan. Mari kita baca sama-sama. Bacaan berikut berjudul Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan kita. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasukan oksigen bagi kehidupan. Nah, ini contoh gambar salah satu perwakilan pada saat itu, yaitu Gubernur Sumatera Barat pada saat penanaman pohon yang dilakukan bersama Presiden. Dari bacaan Hari Menanam Pohon di atas, kalian bisa melengkapi peta pikiran berikut. Yang pertama, kapan? Yang kedua, apa yang dilakukan? Yang ketiga, siapa yang melakukan? Yang keempat, mengapa kita harus menanam pohon? Yang kelima, pohon apa yang ditanam? Dan yang keenam, di mana kegiatan dilakukan? Hari Menanam Pohon diperingati setiap tanggal 28 November. Kemudian apa yang dilakukan? Kegiatan yang dilakukan yaitu menanam pohon. Siapa yang melakukan? Kegiatan menanam pohon dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Mengapa kita harus menanam pohon? Kita harus menanam pohon supaya kelestarian lingkungan terjaga dan ketersediaan oksigen berlimpah. Pohon apa yang ditanam? Pohon yang ditanam bermacam-macam, termasuk pohon yang menghasilkan buah. Kemudian di mana kegiatan dilakukan?
Kegiatan menanam pohon dilakukan di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Nah, setelah kalian telah membaca bacaan Hari Menanam Pohon, menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dan menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Yang pertama, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab melekat pada diri setiap manusia dimanapun ia berada, termasuk dalam masyarakat. Bagaimanakah makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Untuk memahami makna tanggung jawab sebagai masyarakat, secara urut perlu dipahami pengertian tanggung jawab itu sendiri, pengertian masyarakat, dan baru memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada setiap individu, terutama peserta didik. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan yang meliputi lingkungan alam, lingkungan sosial, dan budaya, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Setiap individu mempunyai tanggung jawab karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Jadi, setiap individu mempunyai tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. Contohnya, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Atas dasar kebutuhan ini, seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain sehingga terbentuklah masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakatnya. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara setempat. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan menjauhi larangannya. Nah, kemudian untuk pembelajaran atau muatan pembelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial, di sini akan disampaikan mengenai jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia beragam, ada wilayah daratan, ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografis suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar tercipta kehidupan yang nyaman. Setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Nah, kalian bisa mengamati jenis kegiatan ekonomi di lingkungan daerah sekitarmu. Ada yang bekerja di lahan persawahan, ada yang beternak ayam,
ada yang berdagang di pasar, dan ada yang bekerja di sektor industri, atau ada pula yang membudidayakan ikan baik di kolam ataupun di tambak. Kegiatan ekonomi masyarakat ini bertujuan memperoleh pendapatan. Selanjutnya, pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam melimpah. Karunia ini sudah sepantasnya kamu syukuri dengan memanfaatkan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Yang pertama, bidang usaha agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah perdesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Nah, kemudian perkebunan. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman berumur pendek, misalnya tanaman tebu, tembakau, dan rosella. Tanaman tahunan berumur panjang, misalnya tanaman kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Hasil perkebunan di Indonesia menjadi komoditas unggulan ekspor. Yang kedua, peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan yaitu sebagai berikut. A. Peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. B. Peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Kemudian C. Peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil maupun besar. Usaha peternakan skala kecil dilakukan oleh penduduk. Nah, untuk peternakan skala besar biasanya dikembangkan oleh pihak swasta atau pengusaha dan pemerintah. Apa peran pemerintah dalam meningkatkan mutu peternakan di Indonesia? Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain memberikan bantuan bibit unggul, menyediakan pakan ternak bermutu, dan memberikan penyuluhan kepada peternak. Yang ketiga, perikanan. Perhatikan usaha perikanan di daerah sekitarmu. Di sekitarmu mungkin terdapat budidaya ikan, kolam, maupun tambak. Inilah salah satu usaha perikanan secara umum. Usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Yang keempat, pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Barang tambang mineral non logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang kelima, kehutanan. Dahulu hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya, saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit. Tidak lagi terlihat hamparan karpet hijau dari udara ketika melintasi wilayah Indonesia.
Ini tidak lepas dari ahli fungsi lahan hutan untuk kawasan permukiman dan perkebunan. Yang keenam, perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagangan dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Yang ketujuh, perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan ke dalam industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garment, serta elektronik. Nah, ini contoh gambar untuk industri sandang atau pakaian. Setelah kita mempelajari materi yang telah disampaikan, Bapak ada pertanyaan yang harus kalian kerjakan, silahkan ditulis di buku tulis. Yang pertama atau yang nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang pengertian tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Yang kedua, jenis usaha apa saja yang ada di lingkungan sekitarmu? Demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak di rumah tetap rajin dan semangat belajar. Demikianlah pada hari ini yang dapat disampaikan.